Qualifying Monaco ya, yang sangat membagongkan sekali, dipimpin oleh Xavi Hernandez ya. Xavi Hernandez anjay. Pemain bola Xavi tuh. Forest kayaknya. Jadi ya qualifying kemarin ya sangat keren sekali. Kayaknya memang Monaco serunya di qualifying ya, walaupun tiba-tiba kemarin somehow seru aja race-nya ya karena ada hujan di tengah-tengah balap. But, ya tapi qualifyingnya semuanya on the edge ya. Pas Max Verstappen udah +2 gitu kan. Bahkan fun fact ya, Lewis Hamilton ketika ditanya, dia itu menyanjungkan Alonso. Dia bilang, wah iya padahal kata Lewis ya, padahal Alonso ini kayaknya bisa P1, pasti keren banget nih buat Alonso. Tapi dia bilangnya gini, tapi that Red Bull was so fast. That Red Bull anjir, gak mau nyebut nama Max Verstappen loh. That Red Bull ya. Gak rela dia, maksudnya buat orang lain. Jadi ya kita akan membahas Monaco teman-teman ya. Jangan lupa like, komen ya, dan subscribe. Menurut kalian gimana race kemarin di Monaco? Ya banyak suka duka, banyak dukanya sih untuk tifosi. Seperti biasa lah ya. Dan ya kita akan bahas satu-satu dan nanti kita akan ke Spanyol juga. Alright, mulai dari race weekend qualifying ya. Yang mana sebenarnya qualifyingnya oke. Cukup membagongkan ya performa Ocon. Mungkin ini dulu lah. Poin dulu lah ya dari race weekend. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe guys ya. Subscribe. Ke channel kita masing-masing ya. Jangan lupa semua di deskripsi. Kita targetnya 2000 ya. Kita udah 1000 lebih. Terima kasih banyak guys. 2000. Ini kameraku macet atau gimana Pak? Yes, kamera Anda macet ya. Oke, skor ya. Skor mungkin dari gua dulu ya. Mungkin keseluruhan race weekend. Jadi kali ini digabung karena qualifying di Monaco itu bagian dari race ya. Jadi, bagian dari race, ya yes. Setuju gue. Jujur Monaco yang tahun ini bagus sih, seru ya. Jadi mungkin gue kasih 8,5 deh. 8,5 lah. Oke kayaknya. Overall ya. Overall. Mungkin 9 ya 8,5 aja lah. 8,5 lah. 8,5 dari gue. Karena qualifyingnya bagus ya kan. Bener-bener fight banget. Ada di satu sisi ada Ocon yang tiba-tiba kenceng gitu kan. Jadi not bad juga. Ocon bisa mengalahkan Sainz ya. Ini Sainz yang bapuk atau Ocon yang kenceng ya. Oke. Ferrarinya. Yang bapuk Sainz lah. Iya. Ya itu makanya. Terus balapannya juga ditambah hujan. Ada bumbu-bumbu hujan di tengah-tengah. Walaupun gak lama hujannya. Udah kering kan akhir-akhir. Tapi ya gak sempat ganti slick juga sih. Jadi oke lah. Ada bumbu-bumbu dramanya dikit. Sainz nge-slide. Gak Sainz doang ya. Sainz, Russell, sama Stroll ya di tempat yang sama. Meta tembok kayaknya. Tembok itu. Iya, bukan meta tembok Pak, itu bundir itu. Iya, lurus ke tembok aja. Lance Stroll sih gila sih. Dia nabrakin mobilnya buat mecahin front wingnya sendiri tuh untuk yang kemarin sangkut kan di bukan gambling lagi. Spesial juga udah rusak by the way itu. Iya, kena tembok gila kan. sih. Pokoknya kemarin Monaco chaos sih. Iya, walaupun hujan tahun lalu kan juga hujan juga awalnya, nggak se-chaos kemarin perasaan tahun lalu gitu kan. Jadi ya cukup seru lah, membuat nggak bosen lah nonton tuh nggak kalau Monaco kan biasanya bosen capek gitu kan. Ini kemarin bisa kayak masih teriak-teriak tuh kemarin kita nonton. Oke lah, jadi 8,5. 8,5 gitu. Nah Ferrari oke lah, ya nanti kita bedah lah satu-satu lah. Oke, Nopal. Jujur aku kemarin antara 7,5 atau 8 sih. 7,75 kali ya. 7,75. Kayak 7,5 deh kalau menurutku. Soalnya enak tuh kopi. Oh, sponsor anjir. Sponsor nih. Nescafe kalau mau bersponsor silahkan ya. Cocok. Merah. Ya betul. 7,5 soalnya jujur waktu lagi nonton gitu kan sambil bahas sama viewer juga kayak
di bagian awal pokoknya waktu Alonso sama Verstappen udah kabur gitu kan. Ya ada sundul-sundulan, ada salip-salipan, tapi kayak masih agak ngantuk. Jujur aku nontonnya kayak sambil agak ngantuk, apalagi di akhir waktu sekitar sisa 10 lap apa ya, kan udah ganti Inter semua tuh. Udah ganti Inter semua, nggak ada salip-salipan. Jadi kayak agak temponya bener-bener pelan banget. Jadi kayak tempo kenceng kan, start terus pelan, terus naik dikit pas hujan terus pelan lagi. Jadi ya aku bilang 7,5 lah. Dan juga Astonnya agak sedikit blunder ya, you know lah ya, Astonnya Alonso. Medium Anjir. Apa? lebih Oh, bagus iya. dari Tiga Ferrari ya guys ya. Tapi at least gak kehilangan posisi. gak turun. Beda Ya, kelas untung ya, aja. beda kelas. Sorry banget. Betul. Kemarin itu kesannya nge-fur tapi untungnya jauh ya. Kalau misalnya jauh. coba kemarin tuh kalau Ferrari yang kayak gitu, hujatannya nggak kelar Maki-maki nih. aja. Sampai sekarang nih gue di story-story Kalau Ferrari yang kayak gitu kehilangan posisi, Astonnya gitu nggak kehilangan posisi. Ya. Enggak, aman. maksudnya Dia aman. walaupun kemarin Ferrari gak kehilangan posisi pun gue yakin meme-nya masih sampai sekarang gitu. Iya, they should have won this race, bla 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 bla. Iya, makanya. yang jadi bahasan kan kemarin Alonso kira-kira bisa ngejar Verstappen atau enggak? Kayaknya Yang bisa mana, nyalip itu. Bisa nyalip itu kalau dia nggak salah, sumpah. Karena masuk duluan intermediate, Max Verstappen kan masih kewalahan tuh ngesot. Masih melintir dia dan bahkan Iya. nyium masih tembok. 50-50 sih. Gue Masih 50-50. kayaknya nggak 50-50 deh, Bal. Soalnya waktu finish itu gap antara mereka berdua cuma 27 detik loh. Kan 27 detik kan udah sampai beberapa lap ke depan kan. Jadi mungkin emang udah ketinggalan lagi. Jadi kalau misalnya menurut gue sih kemarin itu kesalip sih itu. Undercut lah itu sama Komeng. Kalau apalagi pit stopnya 2 lap. Apalagi Iya. jangan lupa kemarin itu 2 lap sebelum Verstappen pit stop kan. Iya, Jadi ya, makanya Verstappen tuh masih Kayak 2 lap kemudian gitu. Jadi kalau menurut gue kekejar itu what the harusnya. hell. Sayang Itu banget tuh, sih. nontonnya Alonso pit stop terus kok banyak kuning. Iya, Aduh. waktu kemarin gue nonton sama anak-anak, kirain ini error Salah di telemetri. grafiknya, Iya, salah grafiknya aja grafiknya. salah. Wah, intermediate nih, wah bagus nih, Alonso nih, menang nih. Lah, medium beneran sih Biji. No, Ya, medium. kamera dari aku lihat yang dari ini, aku nggak lihat dari tower ya, aku lihat dari waktu bannya dimasukin tuh kan kelihatan tuh. Set, lihat bannya itu hijau apa kuning? Soalnya Dan hijau terus sama kuning pas keluar, mirip-mirip anjir. kuning. Iya, mirip kan. Iya. Hijau sama kuning terus keluar, lah, kok kuning? Aduh. Kita nontonnya soalnya waktu itu di Ngapain? laptop, jadi layarnya mungkin kecil, jadi nggak Iya. kelihatan gitu. Jadi wah ini intermediate nih gitu. Anjir medium beneran ternyata. Untungnya gapnya ke belakang masih jauh kan. Jadi pas Alonso masuk, next lapnya Ocon baru masuk. Jadi Alonso sama Ocon istilahnya kayak masih dalam satu lap pit stop bareng gitu kan. Jadi gapnya nggak jauh. Jadi Alonso untungnya. hitungannya kemarin tuh 2 stop anjir dia. 3 stop anjir. 3 stop ya. Iya. 3 stop. 3 stop geblek. Ya udahlah. Harusnya Lumayan nggak lebih bagus. harusnya nggak gitu harusnya. Iya. Iya, Kayaknya harusnya menurut kayak gua sih kemarin kesalip sih itu Max Verstappen kayaknya gitu. 75% ke atas. Chance kesalipnya gede lah. Iya. Mepet lah ya. seenggaknya nggak Enggak, sejauh itu. iya at least mepet lah. Tapi kalau mepet tetap nggak bisa nyalip sih. Harus nyalip. Kalau misalnya nyalip sampai finish kemungkinan apalagi Alonso lu tahu sendiri defense kayak gimana. Pasti nggak Betul. bisa. Nggak mungkin kesalip itu sama Max. Iya. Mau Max lebih kenceng bodo amat nggak mungkin kesalip. Yakin gua. Jadi sayang sih Aku, kemarin. aduh sayang banget sih. Gua maksudnya gua nggak terlalu ngefans Alonso, cuma kan kepingin bukan Max yang menang gitu loh. Iya, at least, ya kan. Jadi aduh sayang banget gitu. Oke, Dims, berapa Dims? Berapa ya kemarin ya? 8 dah. 8 ya. Nopal 7,5, gua 85, Dims 8. Jadi sementara 8 rata-ratanya nanti. masih 8 nih. Iya, ntar lagi 9 ya, tengah 6. Anjir. Jadi turun ntar ke 6. 8 kenapa nih? 8 karena Alonso podium, gue demen banget. Sama Ya, dia kan iya, langganan. iya maksudnya podiumnya kedua gitu, nggak ketinggalan karena di terakhir tuh kedua tuh di Hungari coy, 2014. Oh biasanya Itu pun soalnya Max Perez ya biasanya. Iya dulu tuh biasanya terakhir Alonso Iya. kedua itu 2014 di Hungari dan itu Lama pun banget. hampir menang. Dan yang ini keduanya juga hampir menang anjir, Hampir tapi menang tetap kesal. kalau tidak blunder. andaikan Kalau tidak blunder. blunder. Andaikan. Ya.
Tapi kalau kata Alonso, don't be disappointed, this is magic ya, this is the maximum we can get. Itu maksimum yang kita dapat, kita harus bersyukur. Gila. Motivasi Alonso tuh the best aja buat mimpin Aston Martin tuh, cuman emang ngegendong banget ya. Enggak. Dia kayak gitu karena apa? Karena bayarannya tuh banyak banget, Dims. Coba bayaran dia dikit. Wah, marah-marah dia. Bayaran gede, mobil kenceng enak, tim solid, apalagi yang kurang coba. Iya. Cuman tunggu momen di mana Red Bullnya kocak aja. Dia kurang dapet cewek aja. Wah, kan dia baru putus kemarin Itu kan. Leclerc aja udah dapet ya. Ngurusin bunga guys ya, cium-cium bunga. Itu di Monaco nyiramin bunga mulu. Imam bunga, miara kucing. Alonso miara kucing loh guys. Terus Ferrari ya, kita kemarin lihat Ferrari pas dua-duanya nggak pit, wet but slick. Di mana gue nobar sama Mike di sana dan denger dua-dua gak ngepit pakai bahan slick aja. Iya, gue bete banget aja ngeliat Ferrari gimana sih ini, orang jelas-jelas bahasanya beceknya kayak gitu kan. Gue barusan mau ngejokes yang dirty tapi gak jadi untungnya. Jadi iya, kenapa gak masuk gitu loh, bete banget. Nah, kan? Itu Kevin Magnussen si ngide pakai hard mungkin nunggu kering padahal nggak kering. Gunter Malah makin deres anjir hujannya gila. Ya walaupun bentar sih, walaupun bentar. Iya. Bentar tapi langsung gitu langsung soalnya hampir wet. Hujannya deres, udah berhenti tapi kan masih basah tracknya gitu loh. Iya, keringnya nggak cepat itu. Dan Ferrari nggak usah ngomongin. Ferrari sebenarnya itu double point. Gue seneng kok, gue tetap seneng, gue tetap dukung ya. Ya Ferrari kemarin nggak tolol banget lah, masih oke lah. Ya memang Udah pace aja. Iya. Kayak sebelum Ferrari nggak oke. Qualifying-nya goblok. Enggak. Ya iya sih, maksudnya sebelum memang hujan emang udah ngawur sih PCC sama andai yang yang ketiga itu Leclerc jadi Ocon. Leclerc ketiga. Iya pastilah. Pasti. Jadi Ocon dia. Jadi gue BT-nya yang bikin kayak gitu Safi anjir. Bete banget gue. Iya, yang nggak ngasih tahu Lando, ada Lando di belakang ya anjir. Lando lagi hot lap, lagi nge-push anjir. Bener di tengah jalan kayak nopal di Mola anjing. Nggak ngomong sih, Lando hot lap nggak ngomong itu di Discord. Aduh, gue bete banget. Udah keduluan ya. Itu stewardnya padahal udah menyatakan memang itu sebenarnya nggak usah penalti karena memang di situ tricky corner kan emang. Iya, ada tulisan however, anjing gue bilang bete banget. Tapi still ya. Dikasih penalti. Fair sih menurut gue kasih penalti pun karena emang salah gitu. Karena lu jadi Lando deh, BT-nya minta ampun anjir. Lando kan kemarin bilang kan di dokumennya tuh di state kalau misalnya Lando pun udah nggak apa-apa. Memang Lando merasa itu emang cornernya emang sulit, jadi emang pas banget ya di ngeknya itu kan. Lando aja bilang, Lando aja it's okay nggak itu it's okay. Ya, tapi steward tetap however gitu anjing, aduh. Oke, tapi BT masih ada. Ya namanya nutupin orang lagi hot lap gitu kan, at least dikasih punish ya, biar at least ini bukan nge-punish Leclerc sih, lebih nge-punish Safi-nya yang kemarin itu dia. Terus sapinya gitu di penalti berapa grid gitu. Jadi dia enggak, Safi itu apa ya? Punishment-nya sih gue bilang enggak usah digaji setahun sih anjir. Enggak, gue kalau jadi John L kan lu enggak gue gaji setahun, kalau masih di sini enggak apa-apa, tapi kalau enggak mau ya udah silakan cabut gitu aja, Cok. Itu halusnya out. Itu lah OTW perbudakan. Perbudakan. Waduh, kulitnya enggak hitam kan dia? Enggak ya. Oke. Wah, gaslighting. Zaman dulu ya. Sekarang udah. Iya, like. Oke. Iya, betul. Jadi itu suka banget pinggir jurang heran. Iya. Gue emang suka jokes pinggir jurang ya. Oke, 8 ya, 8 untuk dari Dims ya. Ranking mas 10 nih, Alonso podium. Ini kita bicara ini ya overall ya, berarti overall gua 8 deh. 8. Lagi. Kebantunya bukan di race loh. Gua kalau bicara race 6 ya sebenarnya. Kenapa? Karena yang benar-benar bisa excited. Iya, excitednya Monaco kemarin tuh ketika beransur hujan gitu. Kalau misalkan sebelum hujan sih nyangkut kayak gitu
nggak ada Iya, harapan. sebelum Iya, hujan Tapi emang biasa biasa aja. aja. di lap 30-an itu udah mulai ada tayangan di mana udah mulai mendung dan ini fix sih bakal hujan bentar lagi lah. Gua kira bakal di lap 30-an, ternyata di lap 40 50 itu udah 53 ya kalau nggak salah tuh. ya nah Untungnya itu. Nah, lapnya itu kan panjang ya, 70 anjir. 70 lebih lah gitu dan Iya. nah itu yang bikin excitednya Monaco balapan kemarin ya. Secara kalau misalkan yang lebih serunya pastinya di kualifikasi. Kenapa? Karena memang di Q1 aja kita udah tahu kayak Tsunoda sempat di depan gitu ya, memberikan apa ya sedikit kejutan lah ya. Gua kira Tiba-tiba P1 iya. Iya itu kan. McLaren kemarin Serunya dua-duanya di poin situ. loh. GG anjir. Iya. Pokoknya kualifikasinya yang gua sorotin deh, yang benar-benar beri poin plus deh. Kenapa? Karena memang itu tadi ya. Gua harapannya tadi sempat punya harapan kayak Tsunoda di depan gitu ya. Gak Ocon doang karena Ocon juga di depan di Q3 itu udah olahraga jantung ya. Gua kira bakal pole, ternyata makin sini makin lebih ketat lagi. Alonso tiba di depan, kena take down Verstappen kualinya. Terus juga buat balapannya, ya itu tadi ya, gue lebih sukanya itu excitednya ketika di menjelang hujan, hujan udah chaos banget ya. Ferrari dua-duanya medium, gue gak paham tuh waktu lap berapa itu ya dua-duanya medium belum pada masuk gitu ya. Situasinya udah bener-bener chaos hujannya, terus juga Haas lebih parah lagi itu ya, digeber, terus Stroll ngetrol ya. Gak suka gue sama Stroll di Monaco kemarin. Emang susah buat Dia ngejar Aston, rombongan. Puji dong, dia Aston puji dong, puji. Ya Alonso-nya sih yang gue puji. Ya sayang banget sebenarnya buat Stroll. Tapi yang lebih parah lagi Perez gak bisa apa-apa ya. Ya memang mau gimana lagi. Udah apesnya itu seapes-apesnya ya buat Perez. Udah nabrak dikit gitu ya. Sainz juga sebenarnya nabrak Ocon cuman tetap bisa nahan lah ya dengan front wing yang agak damage. Russell anjir. Itu Perez ya. Perez kemarin lihat-lihat dia berusaha banget sih buat balik ke depan cuma nggak bisa. Sampai No, nabrak iya, berkali-kali. Itu Maksa banget sih. itu Gila. coba Parah itu. tuker apa Max yang di belakang sama aja nggak bisa pasti. Gue Sama ngerti aja. gitu. Dia Gak bisa kemarin anjir. gitu. Orang Monaco mentok-mentok P13 12 lah Max. 10 kalau maksimal 10 Iya, itu. 10 dah. Kalau gak ada Itu hujan kayak- itu juga. Itu udah Kayak keajaiban tuh. Kayak Verstappen 2018 kan ke 10 dia dari belakang. Nah, Iya. udah. Itu. Udah itu Sini mentok gak tuh. nemu. Wah, Perez. Apalagi Di era kasino di kasino gak nemu buat nyalip ya. Di lap pertama kan udah agak chaos tuh ya. Di kasino tuh kayak Hülkenberg terus Sargent di kasino di mana hairpin yang gak bisa dan gak mungkin buat side by side kecuali F2 F3 F1 mau side by side di sana sangat tidak mungkin ya. Jadi horor buat balapan di awal-awal, tapi sekali lagi ya, makanya gua kasih 8 karena memang kebantu sama kualifikasi yang seru banget sih. Makanya ini tetap seru ya race weekend-nya meskipun yang memang ada hujan yang membantu. Mudah-mudahan next race hujan lagi deh. Spanyol. At least gak usah yang deres-deres deh. Kayak kemarin aja 10 lap Betul. kemarin tapi itu Spanyol langsung hujan jarang deh kayaknya. apa nih? Iya nih. Iya. Spanyol jarang. Spanyol Cuma Paling Spanyol dia nggak tuh kalau sering. itu kalau tes kalau gitu hujan-hujan Iya. tuh pas balapan nggak pernah anjir. nggak pernah. Nah, Jadi iya. tapi Spanyol besok oke lah karena ada sektor baru kan. Jadi mungkin salip-salipannya harusnya aman karena kan Flat out ya. ya flat strateginya out ya. kan gitu. Jadi harusnya Dan banyak Chicken. upgrade. DRS dan banyak sekali Oh upgrade. iya. Ada upgrade floor nggak ya? Copy paste floornya Red Bull yang udah ketahuan gitu kan. Ya kali seminggu, Pak. Lama banget. Pas. Siapa Tapi tahu siapa kan. tahu. Ya kan kalau ada Tapi duit pasti mah pada lihat sih, pasti pada nyontek sih F1 kelihatan sih. F1 manager aja ada pal emergency bisa sehari jadi. Aja. Iya. Ya, Lihat sih. Yang tunggu sih upgrade Nggak, optimalisasinya Mercy lah. Masalahnya itu kalau upgrade floor kita semua nggak tahu anjir. Kan di bawah ya. Nggak mana tahu Iya. mereka upgrade-nya gimana. Ada siapa namanya Albert Fabrega, santai. Albert Fabrega itu pasti ke foto terus a new upgrade for titik-titik. Lihat Tapi- di Twitter guys. Tapi nggak mungkin bisa kelihatan jelas kayak ke Monaco kemarin karena kan jelas Nggak banget. bisa. Mobilnya gitu. diterbangin Agak, aja. Thanks to siapa? Thanks to Ceko anjir tuh Ceko. Wah, gue yakin sih dihujat-hujat sih sama orang Red Bull sih. Gara-gara lu nih. di Ya kan rock Dihujat sama kita Adrian dibuka Newey. nih gitu kan. Iya gara-gara lu nih ketahuan Ngenes nih gua. underfloor kita gitu kan. Ini
rok kita kebuka nih ya kan. Jadi diperkosa abis ini sama orang-orang ya. aib. Jadi bahaya gitu. Gue yakin Adrian pasti ada yang niru sih, Nui. pasti sih. Minimal Parah Aston sih. Martin dah. Aston Martin. Bahkan Mercedes Yes. mungkin juga niru mungkin. Karena ya dia bilang, Toto bilang kan kalau misalnya niru ya gak apa-apa. Kalau memang harus nempel logo Banteng katanya gak apa-apa di situ. Nanti gue kontak. Mercedes. Iya. Sidepod Iya, baru. Nanti gua Lihatnya iya. aneh, tapi keren ya. Gue suka sih lihatnya, bentuknya bagus aja. Nanti gue tanya Pak Good looking Jokowi. loh. Oke. Lumayan sih. Wah. Kalau look sih bagus. Wah, pandu. Wah, ini. Ya kan? Untuk ngobrol datengin F1 ke Indonesia, coy. Oke, Gitu. siap. Topi lu begitu sih. Oke, gue ngerti sih. Iya. Oh iya ya, Banteng merah. Ini pakai ini juga kan banteng-banteng ini. Oh, aku merah. Tag Huajuer. Oke, Ah. jadi Take Huajuer. away. Jadi ya Monaco by the way akan terancam ya tahun depan, nggak tahu dilanjutin apa enggak kontrak ininya. Katanya Dominichelli kan Ganti Bintan lah. Rodas Manggi. jangan mentang-mentang lu bersejarah gitu katanya. Gila sombong banget anjir Dominichelli ya. Baiklah, kita akan tunggu aja, kita akan lihat yang manakah yang akan hilang duluan, Monaco atau Xavi Hernandez di ini. Udah Sapi latih Barca lah Udah. udahlah. Kalau Lu sampai balik Monaco bola duluan aja. itu gila, guys. Itu Iya. gila sih, tolong sih. Itu enggak Ferrari itu aduh di 2 kali loh ya. Ini wah parah sih. Kemarin ya oke lah, kemarin yang di Jeddah itu oke lah, masih oke. Ini tolol banget sih, parah sih ini. Gimana gitu, masa nggak diinfokan gitu kan? Gue nggak paham sih itu Xavi ngapain. Pas momen itu tuh Xavi ngapain gitu loh. Gue kebayangin tuh dia Lagi baca komik. Yo. apa Oh, gitu. Leclerc. Enggak, gue yakin dia lagi scroll TikTok cewek-cewek seksi yang ada di Monaco. Atau What the Xavi itu waktu itu hell? lagi apa? Lagi swipe Tinder anjir, dia mau nyari dates itu malamnya. Parah banget. Wah Xavi Pasti parah banyak sih. tuh yang nyangkut ya. Iya kan? Tiba-tiba Swipe, Leclerc swipe, udah swipe. what the Ya kan? fuck. Bayangin, Xavi punya profile Tinder. Engineer of Charles Leclerc, dia fotonya sama Charles Leclerc gitu. Pukul nih Pas lagi- Xavi, bodoh. Pas lagi gini. Lado. Bodoh amat. Itu parah sih. Baru pertama ini loh, engineer ya yang setahu gue ya, baru pertama kali engineer menyebabkan pembalapnya turun 3 grid penalti anjir. GG. Itu The kemarin one and only. pure salahnya Xavi, udah gak bisa ngomong anjir. Bukan salah Leclerc, orang Leclerc juga gak tahu kan, mana tahu dia Lando lagi nge-push gitu kan. Ada yang bilang, ya tapi kan salah Leclerc juga, ada di racing line waktu pelan-pelan. Lo lihat aja itu tempatnya gimana cok itu udah gak bisa itu. Udah. Suruh ke laut berarti. Harusnya tuh itu gak sih dikasih tahu sejak dari portier gitu kan. Jadi kayak sampai Iya. pelan Kan ngerem. biasanya itu. ada kan. Lando behind Harusnya. you point 6 atau berapa gitu kan. Nah, kayak gitu Jadi harusnya. Leclerc-nya bisa antisipasi gitu. At least misalnya berhenti di tunnel sebelah kanan gitu. Yang masuk tunnel tuh di sebelah kanan dulu nunggu si Norris lewat baru Leclerc jalan lagi gitu kan. Atau setelahnya tunnel nunggu di sebelah kiri gitu kan. Bisa ya. Yang jelas nggak mungkin terjadi sih kalau ada info. Kalau masih terjadi ya baru boleh lah disalahin Leclerc gitu. Tapi kalau misalnya belum ada info ya gimana caranya gitu. Jadi ya tolonglah jangan sampai kejadian lagi ya. Ini udah kedua kali, 3 kali piring cantik untuk Xavi. Udah enggak maksud Tahun gue. ini ya. Piring sih. Iya maksud gue 3 tuh. kali tutup akun. Iya masalahnya Ferrari tuh tiap tahun di Monaco tuh ada aja. Makanya gue bilang Monaco tuh Ferrari special show anjir. Pasti ada aja gitu. Iya kan? Udah kualinya Xavi, terus di race-nya Sainz. Aduh, ya walaupun nggak Sainz doang yang melintir ya, tapi pasti yang disorot Sainz-nya gitu loh. Ya Ferrari Kemarin tuh gitu yang lagi. itu. Yang rame tuh strateginya Ferrari waktu ini box. Iya, Tiba-tiba iya. stay out 2 kali anjir, astaga kayak. Enggak, itu kan Ini itu kan box for ngapain? kalau nggak salah box to overtake Ya, Ocon box to apa ya? overtake. Iya. Box Mungkin to ini overtake, mungkin gimmick lah itu. Biasa. Kan takut Ya, gimmick itu. yang pertama nggak apa-apa lah. Yang kedua diulangin lagi gitu kayak ini maksudnya apaan nih Ferrari anjrit. Kayak yang pertama nggak kegocek, yang kedua nggak kegocek juga, jadi kayak Nyoba nih.
Iya nggak, dan kayak nggak mikirin si Ocon dan sempat kesundul lagi kan, jangan lupa. Carlos Sainz Iya, benar, nyundul Ocon, benar. ngomongnya kan Iya. kalau nggak salah itu pas banget abis di radioin you can push use the ERS bla bla kan, Iya, exit iya, dari iya. tunnel. Ntar. Anjir, di inside anjir. Ya, kemarin- Okonnya nggak ngasih itu, harusnya ngasih itu. Gak berarti emang Oh. Enggak, maksudnya terbukti sebenarnya mobilnya Ferrari tuh kenceng gitu, bisa ngejar Ocon kan gitu. Cuma ya Iya. karena ini Monaco aja gitu, makanya Betul. sulit kan gitu loh. Iya. Dan ya salut sih kemarin Guys. yang Mirabeau dive apa nih? Ada berita guys, baru banget gue baca nih. McLaren. McLaren ngerekrut Rob Marshall dari Red Bull buat jadi technical director anjir. Yo, baru tuh, Technical- baru banget. Kelihatan kan Technical kena lampu kata, dulu. ya pokoknya technical directornya orang Red Bull lah, karena McLaren. Yes. Kok mau ya? Kok mau ya? Pas ke Ferrari gak mau ya? Iya, karena Ferrari tahu. di Itali, harus pindah ke Itali kalau ke Ferrari. Iya sih, Males iya makan sih. pasta tiap hari gitu kan. Ya, Anda harus makan pasta, dicekokin pasta, siapa mau guys. Dan ke McLaren masih makanannya sama. Cuma beda berapa blok gitu kan dari apa namanya, Milton Keynes harusnya. Iya, benar. Iya sih, mau. masuk akal. Mungkin masalah daerah juga ya, anjay. Wah, Bonjour. Ya pagi bonjourno. Buongiorno, iya kan. Terus ketemu mukanya ada muka Binotto di depan pintu gede gitu. Anjir. Bayangin. Buongiorno. Ciao Binotto. Ciao Binotto. Bene. Anjir, jelek banget, Cok. Bene, Ya bene, begitulah. bene. Ferrari ya masih tidak lekang oleh waktu, ketololannya masih ada aja gitu ya. Jadi semoga lah bisa berbenah. Gue juga udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Maksudnya apa yang bisa Ferrari lakukan untuk berbenah itu nggak tahu anjir ya. Memang harus mereka aja yang harus serius gitu, lebih serius. Kayaknya kayak mereka kayak seolah itu pas F1 itu kayak main-main aja gitu, kayak lucu-lucuan aja gitu loh. Fun race. Iya, kayak lucu-lucuan aja mereka itu. Kayak nggak serius sama sekali gitu loh. Jadi terkesan seperti itu ya. Jadi makanya udah nggak tahu lagi sih komentar apa ya. Selalu ada aja. Ya tahun ini terlihat lebih better lah, nggak setolol tahun lalu lah ya. Jadi ya oke lah. Sayang banget kemarin gue sangat menyayangkan Russell undercut gitu kan, karena masuk duluan. Gue nggak tahu kenapa kemarin tuh Ferrari juga nggak masukin ya. Mungkin berharap safety car atau gimana, gue juga nggak tahu. At least tapi salah satu aja, jangan dua-duanya gitu di stay out di depan. Iya. Hamilton dapat juga kan. Hamilton kemarin itu dapat 2 mobil kalau nggak salah. Iya. Kan finish akhirnya P4 kan, Russell P5. Iya. Wah, iya bener. Kemarin Mercedes kemarin standar doang. Hujan, oh ya udah masuk intermediate, udah nggak usah banyak. Iya gitu. Banyak Top gambling. 5 dulu aja. 5. Sebelum hujan Iya. kan dia pada pit stop. Iya. Pit stop kan si Mercy. Makanya. Jadi kayak yang bener-bener oke kemarin tuh di papan atas ya, Mercy sama Red Bull udah. Ya walaupun Red Bull cuma Verstappen doang ya di bagiannya Perez. Ancur-ancuran, tapi tetap aja kan strategi Verstappen GG plus ditambah Verstappen bisa bawa ban medium yang kalau nggak salah lap 20-an Carlos Albon bilang banyak graining nggak enak, Verstappen improve Medium dari Alonso. medium rasa hard ya. Iya, di sisa ketika udah masuk lap 30-an kayak itu degradasi berhenti guys. Degradasi berhenti. No degradation langsung dibawa kabur sama Alonso aja menjauh loh. Kan kalau nggak salah dia melayang sempet nge-overlap Perez di kering, terus 2 kali anjir Perez di overlap. Itu gue jadi Perez sih. Di overlap, waktu hujan di overlap juga, Pak. Iya itu 2 kali. Itu iya sih, itu wah, itu tamparan keras sih buat Perez sih. Dan yang menjadi sorotan juga kemarin tuh adalah Nick De Vries anjir. Nick De Vries nih nyawanya di ujung tanduk anjir. P12 tapi kata Helmut masih oke ya? bagus, kata Helmut masih bagus ya. Jadi plus Alfa Tauri mungkin nggak bagus gitu kan, lagi nggak bagus mobilnya. Apa Tsunoda aja marah-marah kan naik itu kill. Ya iya. Ya kemarin Nick De Vries untungnya finish di depannya Yuki ya. Jadi
Pertama Ya, tapi kali ya, itu pun gara-gara iya. itu pun gara-gara Itu pun chaos ya. Gara-gara isu. gara-gara Yukinya isu Chaos juga dan kan. issue. Iya, kalau enggak mah aman. Di turn Oh, 1 nggak ada, dibablasin udah. kan sama Yuki trot gitu. Gak Kalau bisa ngerem kalau anjir. Yuki remnya aman itu P9 kalau nggak salah kan sebelumnya itu Top di 10 depannya dia Norris kan kan. sebelumnya. Iya. Iya, Top 10. iya. P9 depannya P9 terus kesalip Norris terus kesalip Piastri terus udah lepas Kapan nih Red poin. Bull Kan bermasalah sampai ya? terus. Kok mobilnya gak aman-aman aja gitu, mobilnya gila, bagus banget. Betul. Next Spanyol race harusnya. Spanyol ya. Spanyol besok, guys. Oke, Betul, let's see. Spanyol, guys. Biar Makanya. bosen, biar gak bosen guys, biar gak bosen. Iya. Ah, Ganti-ganti yang Apa menang Verstappen dulu. juara tapi sekali-kali juaranya ganti gitu kan. Iya. Nah, ganti. ngepur lah. Verstappen Ngepur dulu champion lah. tahun ini gak apa-apa, tapi biar ganti, biar Kasih seru dulu gitu. lah. menangnya jangan dia Betul. mulu lah, menang Hamilton deh gak apa-apa, atau Leclerc ya. Ya walaupun gue kepingin Leclerc. Alonso, ya. Alonso. Atau Alonso. siapapun yang random yang ada di bawah deh. Lance Siapa Stroll. tuh? Sargent. Wah Lance Stroll ya, ngomong-ngomong Lance Stroll tuh gue bilang kan kemarin di video Ding gue. dong. Kalau Lance Stroll itu kelihatan banget kualitas sebagai driver itu kemarin ya. Kalau kualitasnya jelek banget aja. Jelek banget, jelek Jelek banget sumpah. banget. Dikasih Ya, rain udah kelar. ya ini Nggak mau belain gimana lagi Iya, coba jelek mohon banget. maaf. Bisa itu. mau Nggak tempat bisa, yang gak nggak masuk bisa. akal di dive sama dia. Terus wah gak masuk akal lah. Meta tembok gitu kan. Emang nopal Anaknya banget ya. dia anaknya. Suspensinya kena tembok terus pas banget tikuan habis itu hairpin ya udah nggak bisa belok jedar. Iya. Kayak bisa lihat videonya guys kayak Iya. kita what the hell ini orang ngapain apalagi waktu Yang lap live kan pertama, di- lap pertama lu lihat gak? Yang dia mau ngedive siapa? Sargent atau siapa ya? Sarjan. Oh, itu. Dia ngedive, Itu jadi agresif ngedive itu. di Oh, di iya. hairpin, Iya. nggak bisa tuh. Hairpin, Yang hairpin, mepet kanan iya, nggak iya. bisa tuh, nggak bisa. Terus keluar hairpin, mau ngedive lagi dia yang masuk ke lagi. gila kan nih orang triwet jijik. triwet masuk Iya. portier triwet anjir kayak Iya, what the anjir. hell Ini gila nih orang Gila. gitu. Dikira kan. F3 anjir. Betul. Parah banget anjir. Jadi mobil sayang banget. mobil Ayo, F2 Lance Stroll. F3 masih bisa Gue kalau jadi Alonso gue geplak sih ngelihat tolol lu gitu. ya udah Berarti udah ini- dikasih tutorial Berarti Iya. fix masih ya. bapuk Emang dia kalau pis bagus, Astonnya bagus berarti ya. Iya Aston Iya. Astonnya Aston bagus. bagus. Ya. Astonnya bagus. nih Itu Stroll- gue mending Stroll Leclerc ke bagus Aston pasti ada sumpah. Alonso. Gue mending Leclerc ke Iya, Aston sumpah. Kayaknya better dia daripada dia di Ferrari. Gak apa-apa dah tim jelek. Tapi kan sekarang mobilnya bagus nih. Gue yakin masih lebih bisa lah gitu. Make a new legacy anjay. Iya. Daripada Udah. Ferrari terakhir juara tuh kita juara paling banyak. Kapan juaranya terakhir di musim ini gak ada gitu kan. Gua Mendingan nggak jadi- cari yang pasti-pasti aja. Gue gak jadi Leclerc sih cuma masalahnya gak mungkin ke Aston Martin. Maksudnya Aston Martin tuh udah permanen seat buat Lance Stroll anjir. Iya, udah selamanya itu kan kontraknya ya. Tapi Gimana, bokapnya Cok? kira-kira Apa? gimana ya? Dia bakalan mikir gak ya? Sepuasnya. Ini anak gua bakalan bisa membuat atau membawa Aston ke ini gak ya? Ke Gak bisa. Champion. Harus, Coba harus ini ada Lance Stroll- kesadaran. Lawrence Stroll harus mikirnya pakai common sense lah ya. Mohon maaf kemarin aja itu di Monaco curan-curan banget. Cuma gitu lu sebagai bapak ngomong ke anak lu gimana anjing? Susah kan. juga Anda loh. jelek. Anda dia mau ngomong Tapi iya sama sih. tim-timnya di bawah. Gak, tapi kan Malu dia tipe bos. Tapi dia kan tipe yang mungkin mendukung banget anaknya gitu loh. Ayo nak, kamu pasti bisa gitu kan. Gua sih bakal kayak nopal barusan ya. Sampai diobok-obok dulu ntar di akhir musim lihat deh di WDC. Kalau emang Stroll apa namanya ya nggak bisa ngalahin Ferrari, nggak bisa ngalahin Mercy karena ya mobil kita tahu Aston Martin mobilnya lebih bagus daripada kedua tim tersebut ya kita tahu lah Stroll skillnya gimana. Kalau ada Ya. dari fanbase-nya Stroll yang masih apa namanya Berusaha belain. ya mohon maaf coy kelihat WDC aja. Emang ada ya WDC-nya fanbase Stroll ya? Ada di Indo ada. Anjir kayak gitu juga ya. Malah kayak follow gue Nggak dari paham. gitu. Anjir. Nggak paham sumpah. Gila. Ada, kan? Gila. Nah, ini Interesting. pendukung Stroll yang nonton nih dengerin ya. Iya, Iya, bukan ngatain, kita cuma sini fakta ya. Ya, Ya. So far ya. Ya realitanya. semoga. Kita melihat fakta. Ya gue sih berharap Lance Stroll bisa improve ya. Cuma Betul. setelah race kemarin tuh kayak selama ini lu ngapain aja kok bisa race-nya begini gitu loh. Race win bisa, cuma kalau race win kali abis itu balapan selanjutnya diobok-obok ya kayak Daniel Ricciardo jadinya. Itu kan
Bener, Kan bener. Larinya jadi kayak Daniel Ini Ricciardo, guys. Lance Stroll ya. Lance Stroll kalau semisal Ya. andainya dia tidak ada bapaknya nih. Terus dia di open free market driver. Gak ada yang mau anjir. Yakin gak ada yang mau. Mungkin dari Gak ada kecuali 2009 tim bapaknya lagi. 2019 stay di William. Dan 2020 kita nggak tahu. Karena 2019 kan bener. dia pindah ke Racing Point gara-gara bokapnya beli Racing Point kan. Iya. Ya makanya maksudnya Iya. sekarang kalau misalnya Lance Stroll tuh tiba-tiba dipecat nih dari Aston Martin gitu. Terus jadi free agent gitu. Kayaknya gak ada yang ngambil. Gak Ada ada yang di mau. F1 gak ada kayaknya. Mendingan ambil pembalap F2. Yang ini Iya. Stroll nih ya, pembalap yang buang kursi itu salah satunya adalah Lance Stroll nih. Mohon maaf nih, Lance Stroll, aduh, mending jadi reserve apa gimana? Apakah ya? Lance Stroll is the next Latifi guys? Let's see. Karena gini, karena Kenapa sih lebih mirip-mirip? bagus daripada TV. Cuma ya dibandingin sama yang papan atas itu bukan levelnya. Oke. Kelihatan lah, Lu kelihatan. mending naruh Lance Stroll atau Mick Schumacher di kursi itu? Mick lah. Sorry. Kalau berdasarkan performa gak dua-duanya sih. Mendingan gak dua-duanya sumpah. Enggak. Gue masih mau Mick. Mick tuh pakai mobil bagus kita belum tahu coy. Lastro udah ketahuan Ya. aku pakai mobil bagus, cuman Nah, segitu kalau Mick, gitu. Mick itu emang menurut gua kurang jam terbang aja sih. Lance Stroll kan jam terbang jauh Iya. lebih banyak gitu. Soalnya kan iya, dari jelas. 2017 Ya. kan. Ya sih. Ya benar. 2017 Iya, kan iya. udah lama. Mick di F1 cuma 2 tahun, baru 2 tahun. Ya dan tahun keduanya ya walaupun dia belah-belahin mobil tapi dia poin loh. Dia sempat poin juga. Jadi ya improvementnya ada gitu. Cuma mungkin di tahun pertama dia agak takut-takut ya kan. Dan mobil pun ya bapuk banget. Tahun kedua dia berusaha nge-push walaupun nge-pushnya itu mengorbankan beberapa mobil. Nah di tahun ketiga harusnya dia udah tahu batasannya nih. Kapan dia bisa nge-pushnya seberapa. Harusnya Malah kan gitu. dibuang sama Gunter. Dan dibuang. Hulkenberg so far ya oke lah tapi biasa aja Ya, gitu aja. maksudnya. Ya, biasa. Tapi Kemarin- anehnya dia kemarin gimana guys? kalahin Kevin loh, Hulkenberg so far. Kualifikasinya bagus. Waktu Enggak. di kualifikasi Haas tuh kayak angin-anginan kadang-kadang dapet. Maksudnya gak konsisten Iya. aja Iya gitu. sih, Masih Khasnya masih sih gak itu. konsisten gitu. Jadi ya sayang sih. Gua walaupun emang gue juga lumayan suka lah Hulkenberg. Cuma sayang sih. Maksudnya menggantikan Mick Schumacher dengan Hulkenberg tuh ya pointless aja gitu. Cuma gak tahu sih tujuannya apa ya. Maksudnya kan mereka kan di tim punya tujuan ya. Kalau Gunter kan mungkin harusnya tujuannya mendapatkan poin setinggi mungkin supaya kan hadiahnya juga lebih besar kan untuk tim mereka gitu. Jadi ya gue rasa mungkin prioritasnya akhirnya ke Hulkenberg sih. Yang jelas-jelas punya track record ya at least emang nggak Be mungkin aja. juara cuma ya lebih aman lah ketimbang kita gambling Mick Schumacher lagi gitu kan. Mungkin gitu sih. Nah itu. Tapi Kuncinya nggak sih apa-apa. Haas itu bukan tim yang rookie friendly lah. Ya benar. Harusnya Tapi kalau mungkin it's besok okay ada lah. ya It's okay lah. rookie F2 mending jadi reserve di Mercy, di Aston, di apa namanya Red Bull gitu kan daripada dapat seat tapi di Haas. Iya. Ya mending Karena, kayak ya- Nick De Vries tiba-tiba bisa ke Alfa Tauri gitu kan. Jadi ya let's see Ya aja. benar. Mick Schumacher dilihat aja nih. Kayaknya gue yakin sih Toto bakalan ngusahain sih kan. Toto kan selalu sayang Ya, anak-anaknya nyari ya. Toto kan baik banget ya. Ocon aja sampai sekarang bagus ya kan. Disupport terus. Coba Rio Haryanto bawaan dari Toto. Aduh. Berharap ya. Ya, Kita berharap. weekend itu nggak dengerin lagu VOC guys. Lagu Indonesia Raya. Jelas. Enggak lah. Kalau prediksi gue ya, ini intermezzo aja. Kalau misalnya Rio Haryanto masih ada sampai sekarang, mungkin dia sekali kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya dia mungkin se-Yuki lah skillnya, kayaknya ya. Niko sih kayaknya mungkin. Ya atau Kelihatannya Hulkenberg ya, atau Magnussen lah, maybe mirip-mirip gitulah. Iya. Mirip-mirip, Magnussen. Karena kan kayak kalau misal Masuk. dari dulu sampai sekarang kan berarti kan udah dapet jam terbang banyak, berarti at least experience-nya banyak ya dibandinginnya sama Hulky sama Magnussen. Yang mana bisa poin tapi race win kayaknya agak susah ya. Iya, karena pas di mana aja Kita kalau misalnya ada dia driver nggak Indonesia, qualify ya. konten kreator kayak kita pasti ketolong banget sih. Iya. Lebih seru sih. Ini konten kreator Cina. Next. Di Cina ya, gue baru tahu guys. Di Cina itu F1 e-sport tuh punya license F1 sendiri loh. Jadi
Jadi F1 di Cina, perusahaan di Cina itu beli license ke F1-nya. Gak tau F1, gak tau Codemaster, pokoknya beli. Ada F1 eSport khusus Cina sendiri. Memang bukan F1 eSport yang Jarno Opmir ya. Tapi ada F1 eSport sendiri dan timnya itu bukan pakai tim-tim F1. Tapi pakai tim-tim kayak CMX Phantom, kayak gitu-gitu. Dan boleh bikin iya? livery. Iya serius. Gue dikasih tahu sama Presley. Ada kayak gitu di Cina. Jadi makanya sekarang dengan adanya Guan Yu Zhou ini ya malah menambah keren lagi di Cina. Jadi di Cina tuh tim-tim e-sport sim racing tuh banyak mereka di situ. Udah banyak juga. Maksudnya karena kan pakai Cina kan game tertutup kan. Codemaster. Jadi makanya kita nggak tahu. Pakai- Game-nya Codemaster, pakai game game F1, Codemaster. F1 biasa. Timnya bisa custom kayak Assetto gitu. Iya, bisa custom livery. Asik anjir. Iya. Keren Jadi banget. pas balapan itu bukan tim Red Bull, Ferrari enggak, tim bikin Ayangnya. tapi ini di dan Indo. ditandingkannya tuh sekelas hadiah yang besar banget yang kayak kemarin Formula E lah, mungkin lebih besar lagi gitu. Jadi nah itu mungkin efek dari Guan Yu Zhou juga tuh akhirnya bisa kayak gitu sih. kan. Vibes-nya ada. Tinggal Shanghai GP-nya aja itu munculin gitu kan. Oh, Iya. tambah gede. Makanya sayang. mungkin karena Guan Yu Zhou ada makanya Shanghai dimunculin di gamenya kan. Mungkin dibuat eventnya yang sana itu mungkin ya. Make Pasti sense. sih. Harusnya kan? sih. Jadi Iya. Selain Trik karena khusus tag-nya tuh. bagus karena Guan Yu Iya. Zhou guys. Guan Yu Zhou. Game Iya. khusus berarti buat Cina tuh game Ada khusus gitu ya? ada build khususnya gitu. Jadi tim-tim yang bertanding boleh suntik livery. Jadi pas tanding livery Kita mereka bisa main online ya, anjir keren banget sih. Ya itu pokoknya gue gak tahu sistemnya gimana. Pokoknya ada lah F1 eSport yang khusus tapi khusus untuk orang-orang Cina ya. Kan Cina kan tertutup juga kan by the way kan. Mereka kan Iya, mereka emang aja selalu ini- sukanya punya Google sendiri, punya Instagram sendiri, punya kan Mereka gitu. iya mereka Iya, iya. Instagramnya apa namanya? Weibo ya. Wibu Iya, iya, iya. Wibu ya. Weibo aplikasi warna kuning. Regi. Wibu dong. Oke, Yo. jadi ya Monaco cukup tapi setuju lah ya Monaco yang season yang tahun ini lebih seru dari biasa-biasanya. Seru banget. Oh, Seru banget. banget. Seru ya. Dari Setuju sih. kualifikasi guys. Udah Dari kelihatan. Kualifikasi Ya. bahkan banyak driver yang nontonin ya, yang ada reaksinya Albon, reaksinya yang lain-lain juga gitu. Ya ada Iya Fries, iya. ada kakak, Waktu ya. Verstappen pole anjir kayak. Itu gue udah yes ini Leclerc P2 nih yes, P berapa P2 gitu kan gue. P2 ya. Iya. Alonso P1. Oh ini Leclerc P2 nih mantap nih gue bilang. 0, apalagi pas sektor 2 plus 0,2 yes nggak bisa nih anjing mamam. Dar P1 si biji dari mana Iya. itu sektor 3 Aku sih jujur gak terlalu kegocek ya. Soalnya di Q1 dan di Q2 Hamilton kayak gitu juga tuh. Udah mau ke eliminasi kan. Sektor 1 kuning, sektor 2 hijau. Tiganya Ini kayaknya pada bilangnya gak lolos tapi lihat sektor 3-nya dar. Improve-nya gede banget kayak Ya, ungu kan. tapi ada kan- ungu, tapi kan kadang ini udah hijaunya last. bagus. udah last banget Udah gitu. very Harusnya last. kan harusnya yang lain juga udah pada nge-push kan, Leclerc nge-push, Alonso nge-push gitu kan. Jadi kalau kemarin ya tapi nyium tembok. tapi sama aja orang P2, kalau misalnya P2 jadi P5 ya, ada gara-gara Xavi Hernandez lagi ya, jadi luka lagi. Ya, Iya, sama inilah ya, aja. Tapi Kemarin bayangin kalau kemarin Keren Leclerc aja. pole misalnya nih, kemarin Leclerc pole gitu. Wah, Leclerc pole again jedar. Xavi. Penalti. Wah, itu gue emosi banget sih pasti sih. Anjir untung gak pole ya. Wah, itu parah sih. Kira Gua. jadi keempat ya. Iya. Jadi ke Iya, keempat. turun ke posisi 3. Empat. Bener ya? Empat. 4 ya? 1, 2, 3, 4 ya. 5, 4. 3, 4, 5, 6. Iya 4. Wah geblek Hmm. banget sih kalau misalnya beneran kayak gitu. Wih itu gila sih kalau sampai kayak gitu terjadi. Wah gila sih. 2 kali Enak Leclerc sih, aduh. terkena kutukan. Padahal kemarin pole kena Ferrari gak jadi menang. Tahun ini gak pole jadi ya udahlah. Untungnya aman. Jadi kita tunggu ya. Nanti tahun Sedih, depan sedih, apakah next year is our year lagi. Alright. Iya, our year lagi dah. Masuk ke Spanyol ya. Spanyol ya. Dengan layout yang baru. Ada 2 corner dengan layout baru. Turn 10 yang udah di tahun ini tahun ketiga dengan layout yang baru berarti. Lewat lama sih, cuman dipakai lagi. Layout itu layout Iya. layout baru itu Dims. Kan di bentuknya diganti. Walaupun emang ada yang dulu tapi yang sekarang ini kan lebih tight ya.
Oh Kalau lu iya. lihat ya, Ya, lebih- lebih lebar fresh lah. banget, Ya. lebar banget. jadi lebih ya lama direnovasi dikit lah gitu ya, Iya. dimajuin dikit gitu. Jadi Sama yang tikungan apa yang kanan Sama itu kalau ini lama kalau itu dipakai lama lagi. ya, itu lama dia pakai lagi. Jadi kemarin sih gue udah nyobain di game ya, asik sih. Soalnya nggak matiin momentum di chicane-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngejar di DRS itu enak gitu, bisa. Wah, Kita lihat. kenceng banget Red Bull tuh ngacir anjir. Apakah Red Bull DRS-nya mati lagi? Tapi Max Verstappen kayaknya nggak perlu DRS juga sih, orang dia di depan ya. Jadi mau Wah, mati Iyalah, nggak udah masalah lap juga. 1 kabur udah. Lap 1 kabur, guys. Waktunya Tahun melawak aja lah. tahun lalu sih P1 yang kabur mesinnya jebol tahun lalu ya. Gue gak tahu nih. Iya. Tahun Mobil ini apa sih tahun gimana? lalu? Mobil apa sih? Nggak Mobil tahu, apa gue sih? lupa juga sih tahun lalu apa Alvaro apa ya, nggak tahu lah. yang Itu udah iya. lumping. Kayaknya kuda jingkrak. Ya nggak tahu lah, pokoknya ada lah. Udah Udah mimpin jauh banget, udah Adi wah, Iya Skor betul. aja Adi banget. Putro. meledak anjir. Dah lah, Kuda poni kayaknya. kita lihat nih. apakah Tangisannya putukan. masih kerasa, guys, sampai sekarang. Iya masih kerasa sampai sekarang ya. Betul. Jadi kita lihat besok Kemarin orangnya lawannya. balik lagi. Imola banjir gara-gara apa? Itu nangis tifosi semua. Itu nih. Wah, Kayaknya iya ya. agak dark Masuk dikit. akal. Itu air mata tifosi yang tidak terbendung guys ya. Itu. Nah, Dari ini darknya ditambah. iya. Kalau gini Canda terus ya. ya, kalau gini terus Monza besok lihat aja banjir lagi ntar. Nah, ini pret tuh. Aduh. Ada tangisan-tangisan tifosi di situ ya. Jadi aduh. Horor juga sih. Masalah tifosi bukan Italia doang, seluruh dunia guys. Wah, ini sih disaster seluruh dunia gak bisa nonton kita nih. Oke, jadi prediksinya paling ya of course lah ya Red Bull. Duh bosen ya kayak udah Ya, kebaca gitu. Udah kebaca anjir. Alonso besok pasti gue harap sih besok Alonso on fire karena itu Menang lah. tempat dia gitu. Gue berharap sih besok dia bisa battlein Max ya, semoga, atau Leclerc lah, paling enggak Leclerc tahun lalu di sini kan ngacir banget sih, siapa tahu ini track favoritnya Leclerc gitu. Aku mikirnya malah besok Mercy adalah balapan besok tuh di Spanyol ada di mana Mercy lompatin Ferrari. Bukan Aston. Belum masuk akal, Belum masuk sih kayaknya. akal. Berarti Belum. berarti Tapi menurut kalian sidepodnya itu ngefek gak? menurutku efek sih. Belum Tapi kemarin- kelihatan banget. kemarin Monaco Kalau di sih ya, Monaco jadi- enggak. Keren Kalau di Monaco. Monaco sih Iya, enggak. di Monaco enggak. Monaco ya. Bukan of course, tempatnya sih. Istilah 80% skill gitu kan, 80% skill. Tapi kalau menurut gua ya sidepodnya Mercedes itu kayaknya kesannya kayak masih maksa gak sih? Jadi kalau menurut gua nggak bakalan maksimal at least di tahun ini, karena komponen-komponen yang udah di prepare sedemikian rupa untuk zero pod tiba-tiba jadi ada side podnya gitu. Jadi kayak mobil yang kalau di bengkel tuh istilahnya kayak diakalin aja gitu. Wah, ini rusak nih. asal Iya, tempel. asal Akalin kayak aja gitu. gitu. Iya, kesannya kayak Asal gitu. Mulai tempel. aja. Ya mereka kayak bikin ulang sidepod yang terakhir kali mereka pakai itu tahun 2022 bulan Februari. Ya, Ah, tergantung ini sih, tergantung upgrade. Jadi make or break kayaknya buat Mercy besok. Kalau upgrade-nya jadi ada kemungkinan bisa lompatin Ferrari, tapi kalau gagal ya Tapi Ferrari kan upgrade juga, Pal. Ya, Ferrari kan upgrade juga. kalau nggak salah suspensi kalau nggak salah Ferrari. Jadi ya it's gonna be interesting ya, battle-nya sekarang itu buat posisi 3 dulu deh. Posisi 2 kayaknya buat Aston. Alonso belum. bakalan finish P2 gak ya di akhir musim ya? Di konstruktor, di standing ya? Bisa jadi. Kalau Bisa. Perez-nya Aduh. gini-gini terus ngawur-ngawur terus bisa aja karena iya. ini situasinya mirip 2012 tapi nggak terlalu mirip tapi mirip Nggak, dikit. Ini Alonso kayak Leclerc tahun lalu. Masih kenceng bisa nyaingin ini. Ya bedanya nggak Iya sih. badut ya. Bedanya ini gak badut. Iya, gitu. betul. Ya sama Udah mungkin. stay out. Ya ini gue lupa kalau ada Perez juga sih ya. Tahun lalu ini kemarin gara-gara Pereznya nggak ada sih, jadi kesannya kayak Max lawan Alonso doang ya. Jadi ya Perez kita lihat apakah dia kena mental akibat Monaco kemarin. Dia lupa sih, harusnya dia melintirnya tuh di Q3 ya, malah Q1 bener. Iya, salah tuh. Salah Itu habis bilang tuh. Is it red flag? What do you mean? This is Q1. Loh. Waduh. Itu Salah tempat. ngomong gitu si Enggak.
Kan contoh, mesti siapa tahu. Contoh itu Kali tuh, aja, salah kali Kan penempatan. si kan si kalau nggak salah Perez cuma bilang I crash gitu. Itu kenceng banget lagi dia crashnya. Kenapa ya? Oh, katanya ini yang apa ada mobil yang keluar kan di pit. Ah, Jadi masa. Enggak, Enggak, itu maksudnya- remnya lepas itu, lepas kemarin. iya dia Kenceng banget tuh entry-nya iya gitu. dia Iya. apa nggak lupa ngerem karena nggak ke distract sama mobil yang baru keluar pit kayaknya gitu sih. Karena emang ada Alpine apa siapa gitu lupa juga. Jadi Distraksi ya. ya pokoknya thank you lah untuk Perez bisa akhirnya ya at least tim-tim lain bisa ngopi dan bisa kenceng juga gitu loh. Ayolah. Selama ini kan orang-orang bisa lihat Red Bull semuanya kelihatan semua tuh. Nah tinggal skirtnya doang kan yang belum kelihatan, underfloornya doang gitu. Jadi sekarang udah kelihatan ya kan. Oh begitu Mungkin. bentuknya ya. Oh begitu. Oh gitu, dicatat gitu ya. Catat gitu Ya, kan. enak sih itu. Orang fotonya jelas Jarang-jarang. banget lagi kemarin di internet udah beredar gitu. Asli. Tinggal di ini orang-orang pasti gampang itu. Kalau mau niru pasti jadi itu. Jadi, let's see Iya, aja. asal ada contohnya. Apalagi niru underfloor nggak kelihatan orang di bawah. Iya. Ini Jadi nggak malu, diangkat. nggak ketahuan Itu gitu dia. kalau niru gitu kan. Asal nggak bilang aja. Asal nggak bilang. Nah, Kayak tiba-tiba, lu kok masuk Q3? Ya kan, dia kan cuma lapor ke Iya. FIA aja, kita bawa upgrade underfloor nih. Tapi kan nggak bisa ngasih tahu underfloornya upgrade-nya gimana gitu kan. Betul. Cuma di data doang. Oh ini ada floor baru. Oh, Ya paling kan data yang dipasang. tahu orang FIA-nya doang gitu kan. Oh kan paling mereka ngecek oh udah sesuai regulasi belum gitu doang. Oh lah terus cek tim lain. Oh tim lain upgrade underfloor juga nih. Oke kita cek. Lah kok sama? Tim lain. Lah kok sama satu grid? Sama cok. Plot twist. Kayak pernah lihat tidak? Kemarin gini juga Kayak kayaknya. punya Red Bull. Kejutan itu ya. Jadi kayaknya semua bakalan bawa. Kayaknya semua, bro gimana kalau kita bikin lu ntar kita bayar deh. Jadi satu pabrikan aja yang bikin. Diam-diam aja. Di kolektif. Diem aja. aja. Diam-diam aja. Slip itu kan. Nah, dapat. Salam tempel. Yoi. Ya, Christian Horner. Makasih ya. Enggak lah yang di salam tempel bukan Christian Horner lah. Perez. Nyuy. Thank you ya Perez. Perez bisa Perez lagi ya bener. Iyalah. Perez Perez aja. nggak usah gitu, nggak usah gitu, jadi enak ah. Anjir enak Nggak ya. usah gitu. Gara-gara nggak usah gitu. Perez ya kan. Mungkin kayaknya gara-gara Perez tuh di ultimatum jangan-jangan. Lu kalau misalnya lu abis tahun depan kita mau ganti sama Ricciardo. Gue sebarkan kali ini ke dunia. Anjir, Iya, bakal itu. piket momen dipecat cepu. Iya juga kan? ya. Bakal itu. Iya. Berarti apa? Ini crash gate, underfloor gate. Floor gate. Floor gate. Ya. Forget. Anjir. Sergio Perez ininya skandalnya di Monaco mulu lah tahun lalu ada crash pura-pura, tahun ini crash pura-pura juga guna untuk membocorkan semuanya ke tim-tim lain. Aduh itu. Yang ya. lihat kan, Hamilton mobilnya diangkat nih. Ini kayaknya cara gua buat ngebocorin ke dunia. Versi diangkat gak ada yang copy paste. Iya. Mobil saya Ya, lah. nggak supaya tertarik. gue nggak Red Bull kelihatan baru. pura-pura crash di Q1 deh, kan nggak dicurigain karena crash di Q1. Dar gitu crash dia. Dia udah tahu kalau tahun depan mau diganti soalnya. Jadi udahlah. Aduh, kebanyakan Amat konspirasi guys ya. Ini nih, Konspirasi kebanyakan guys ya. konspirasi, guys. Oke lah, Bagus. komen aja di bawah ya. Menurut kalian gimana guys ya? Oke, jadi itu kita lihat aja nanti Spanyol kurang lebih ya akan seperti apa. Gue berharap lagi-lagi ya, kita semua berharap nggak itu aja pemenangnya. Ini deja vu tahun Hamilton ya kemarin sama Bottas. Hamverbot gitu kan. Tapi 90% Verstappen. 90% Verstappen, 5% Perez. Enggak lah, 5% Perez 70% lah masih bisa lah. Perez kayak Bottas gitu, kenceng Bottas. Ya maksudnya masih bisa ngacir di depan tapi lebih ngacir Verstappen gitu aja. So far ya. Kan kemarin Monaco gak usah dihitung lah, emang Monaco kan tracknya jahanam aja. Ya kita belum lihat kena mental apa enggak. Kalau kena mental ya udah. Ya, Nah, bener. ini Katalunya nih. Badan. Kita lihat. Bener, kita lihat. Tiba-tiba Monaco besok jeng Ricciardo replace Ceko. Deng gitu kan. Wih, Plot twist. itu bakalan- Kalau enggak sebelum setengah musim itu, pas Pak Anjir. Daniel Ricciardo will replace. Waduh. Wah itu Netflix rame sih tahun depan rame sih Netflix sih. Wah tapi Jelas. gue yakin fans gak nolak sih itu. Gue yakin fans gak nolak sih itu. Semua pasti kepingin seperti itu. Ya ini sorry aja nih Ceko gimana ya emang gitu kenyataannya gitu. Walaupun lu berjasa sih kemarin membantu Max Verstappen dalam juara dunia ya. Tapi mohon maaf nih.
Red Bull Red Bull membutuhkan kayak gitu, sosok. Pak. Maksudnya kalau pace-nya sama nih Ricciardo sama Checo misalnya, ya walaupun lebih pelan Ricciardo, gue mending Ricciardo aja udah yang ada di situ lebih fun, lebih Lebih fun. fans friendly gitu. Checo Kemarin gak pas asik apa ya. pas kemarin di apa channel Red Bull tuh kan ada Ricciardo ya di mana di Monaco ya. Ya. Yang mereka bertiga nih, yang ngobrol Verstappen sama Ricardo aja, Perez dicuekin anjir. Iya, Perez kasihan banget Iya sumpah. anjir. Itu Nggak nyambung Ricciardo, jokes internal sama mereka Iya. berdua nggak nyambung aja. Ricciardo sama Max kan emang bromance dari dulu walaupun sempat tabrakan di Iya. Monaco tetap Iya. bromance mereka gitu. Jadi Wah ini sih pendekatan Ricciardo ya. Udah Perez mulai. kayaknya keretakan Perez sama Max tuh gara-gara tahun lalu deh yang di Brazil gitu-gitu terus di Monaco. Oh itu jelas, Kalau jelas memang itu. terbukti Pasti. kayaknya memang Perez sengaja sih itu kan udah ada banyak buktinya makanya kan Max bete banget kan mungkin dia nggak suka orang-orang yang licik kayak gitu mungkin gitu kan Max jadinya nggak bisa akur deh gitu jadi Geng. tapi ya nggak apa-apa walaupun itu maksudnya strateginya Perez ya sebenarnya nggak apa-apa aja sih cuma Oh, bisa. memang caranya kampret gitu, cuma ya udahlah gitu, nggak membahayakan sains sih, gitu, tiba-tiba sains gitu. gitu. Tabrak si apa kenapa sama sains ya? Iya. Ya langsung lah kita prediksi Spanyol aja lah ya, kita tunggu aja. Perlu. Oke. Ya prediksi 4-5-6 aja, 1-6 lah sekarang kita. 4-5-6. Per titik-titik kayak gitu. Aduh masa Verstappen lagi sih? Ya gimana sih? Kita bisa Ya gimana, Pak? Bisa track lurus semua. Tikungan kencang semua. Makan Red Bull semua besok. Makan Red Bull semua track besok. Iya. High speed corner, medium speed udah. Low speednya udah dihilangin kan. Udah. Iya. Gak ada chicken. Track lurusnya panjang lah. Leclerc udah nggak ada tempat. Leclerc udah nggak ada tempat melintir lagi, udah dipakai itu sektornya. Nah justru di tikungan yang Verstappen tuh itu dia Verstappen tuh besok start dari P20 pun P1 bisa itu. DRS sor. Enggak, DRS-nya nggak nyala. Jadi ya harus start di dari P1 dari aja. itu aja. Besok di Spanyol lah. Start dari apa? Dari Camp Nou aja. Anjay. Dari Stadion Barcelona Camp Nou ya. Iya, datang dari Bernabeu gitu. Masih menang aja. Santiago. Dari Portugal biar lebih jauh. Iya, asal jangan dari San Siro ya, jauh. Dari Valencia aja kan masih satu negara tuh. Ya bisa. Valencia aja. Muterin 50 lap dulu Valencia terus ke Catalan. Gua Valencia lagi belum latihan. Track apa itu track baru anjir. Valencia. Iya besok Tormo, OR Ricardo Tormo. Ya udahlah kalau gitu teman-teman ya. Prediksi terakhir dari kita Regi dulu silakan. 1-6. 1-6. Stroll, Alonso, Leclerc, Sainz. Leclerc, Sainz karena Spanyol boleh. Iya. Alonso, Leclerc, Sainz. Wih, ini Red Bull gak ada di top 3. Keren banget. Iya ada ini 4 Verstappen ya, 5 Hamilton, 6 Perez. Ya. Gokil, ini kalau beneran sih gua beliin dodol Garut loh. Ya asalnya kan gak ini guys, gak ada obat sebenarnya Max Verstappen-nya. Gue udah bilang harusnya ini gak dianggap lah Max Verstappen buat masuk. Ya, soalnya udah otomatis ini cuman udah deh gue anggap Verstappen ada Spinala gitu ya udah. Alonso P1 lah. Yuk Pamos. Dims. gue pengen Ferrari menang sih, jadi ya Alonso 1. Ya apanya Ferrari menang Alonso 1. Itu dia. Sebenarnya pengen menang, cuma kalau besok mah Alonso aja lah. Alonso 1, Sainz 2, wih gila itu dream banget sih. Alonso 1, Sainz 2, Leclerc 3, 4 Verstappen, 5 Perez, 6 Russell. Spanyol Pride ya. Leclerc P berapa tadi? 3. Oke, menarik. Oke, Nopal. And Verstappen's onto the grass and he crashed into his team. Gak mungkin banget kayaknya. Bisa sih. Kira juara. Tambah-tambah bisa kan aja besok kualifikasi besok guys, Red Bull 1-2. Terus tabrakan gitu, front Lap row-nya. terakhir nggak tahu berapa gitu kan. Championship protagonis. Let's just stand together. Tapi ya kayaknya masih ya dengan prediksi logis Verstappen 1 deh, Verstappen 1. 2 Alonso, 3 Carlos. 3 Carlos. Ya.
Ya Spanyol Pride, Perez Spanyol Pride. Ya, Spanyol Betul. Pride. Jagoin Spanyol Pride. Perez P berapa? P4. Perez P4. I mean Carlos defense-nya oke, Alonso defense-nya oke. Jadi ya agak tricky kayaknya buat Perez. Kecuali di RS-nya emang nggak bisa diladenin gitu kan ya. P5-nya siapa ya? P5-nya Hamilton. Ingat, P6. Sainz nggak peduli sama Hamilton guys. P6-nya I'm quick. P6-nya Leclerc. Leclerc. Kayaknya top P6 3 lagi dong dia. Top 3-nya Nopal, fans Spanyol bakal tetap senang juga sih karena fans Spanyol nggak ada yang mencium Verstappen, anjir jarang soalnya deket sama Alonso gitu. Jadi kayak podium Iya. tadi tetap senang sih fans Spanyol sih. Oh iya. Oke, let's see ya. Kayaknya Menarik. P1 besok dari gua P1 Leclerc. Iya, Mungkin banget ya. sekaligus harapan kan. Interesting. Enggak. P1 Max lah. P1 Max, P2 Komeng, P3 Leclerc standar aja gua. P4 Mana? P4 Sainz, P5 tadi Ceko belum ya? Ceko ya? Belum Ceko. P5 Ceko, P6 Russell. Unj. Oh, Lewis Hamilton. Hamilton. Ini Hamilton nggak tahu di mana mengingatkanku ya. pada prediksi ini sih, prediksi baku kan. Ceko nggak dipikirin tuh. Tiba-tiba menang. Wah, ini Loh, dia guys. ini kan bukan street circuit. Ini kan belum bukan Ya, street circuit. iya juga sih. Beda. Iya it's sih. Ceko gitu kan. Walaupun Verstappen 90% menang, tapi masih ada sisanya 10% buat Sisanya, Ceko iya. gitu. Sisanya lah ya. Nanti sisanya ya. Nggak, Nah, pokoknya itu dia. Ceko P6, Hamilton nggak tahu kemana karena Carlosnya tidak peduli sama Hamilton guys ya. Oke. I'm quick. Kuat baru guys. Gak ada yang peduli sama Hamilton anjir. Ya itu Because kata I'm Sainz quick. ya. I don't care about Hamilton. I'm quick. Oke. Sepertinya itu aja. Silakan tulis prediksi kalian ya di kolom komentar 1 sampai 6 deh biar afdol karena 1 2 3-nya itu aja gitu ya. Jadi 1 sampai 6 ya kita lihat apakah tepat tebak-tebakan kalian dan jangan lupa dengerin kita juga di Spotify ada, di Noise ada ya. Selalu ada 1 jam lebih awal untuk di mereka itu. Di YouTube tayangnya jam 2 ya. Jadi jam 1 kalian udah bisa dengerin. Oke, itu aja. Thank you so much. Kita akan ketemu lagi setelah Spanyol. Let's see. Apakah akan ada badut-badut lagi dari Ferrari atau udah tobat? Ya. Kita lihat. Malah balapannya lebih epic daripada Atau akan Spanyol lebih epic biasanya ya. guys. Yes. Apakah yang P1 akan meledak kayak tahun lalu? Kita lihat lagi. Waduh. Apakah akan ada DRS yang tidak terbuka lagi ya kan? Kita lihat ya. Atau Let's see. malah kita tidur bareng guys. Wih, tidur bareng. Udah mukrim belum? Maksudnya tidurnya Maksudnya. bareng sama Ya sekarang gue Bareng tahu sambil ya. nonton balapan. Saking Oh. saking Iya. ngantuknya. Orang kan Surabaya nyapuin di sini. Itu dia. Oke, kalau begitu guys, thank you so Bagus. much yang udah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe of course ya. Bantu kita over under ke 2000 subscriber dan jangan lupa untuk mampir ke channel kita masing-masing. Link semua ada di deskripsi ya. Subscribe juga kita. Follow Instagram kita juga ada semua di deskripsi dan ya. Itu aja. Thank you so much for watching and I'll see you di episode selanjutnya. Selamat menikmati.